Bab 31, membuat kehebohan dengan satu komentar. Bisakah dia mengangkatnya? Yang Jinhe tidak hanya meragukannya, tetapi bahkan Penatua yang memiliki hubungan baik dengan Yang Chen, mengelus jenggotnya dan berkeringat deras. Dari apa yang dia ketahui tentang Yang Chen, dia hanya memiliki sedikit budidaya seni bela diri. Tindakan Yang Chen bukanlah tindakan yang putus asa dan membingungkan, bukan. Pada titik ini, orang-orang sudah menunjuk dan mengomentari Yang Chen secara terbuka. Yang Chen ini, dia hanya mencari perhatian. Ketika Yang Heng melihat di mana Yang Chen berhenti, dia menelan ludah dengan gelisah, dan kemudian mencibir ketika dia mengingat budidaya seni bela diri Yang Chen. Benar, kenapa dia gugup? Dengan budidaya seni bela diri Yang Chen, bisakah dia mengangkat batu seberat 1200 jin? Yang Wu berdiri di dekatnya dan dengan sinis berkata, sebentar lagi, dia akan mengetahui betapa menyakitkannya akibat membodohi semua orang di upacara kedewasaan. Saudaraku, anak ini masih ingin mengangkat batu seberat 1200 jin, menurutku dia bermimpi untuk melampauimu. Yang Heng mendengus dingin. Dengan dia, mulut Yang Wu meringkuk. Saya tidak perlu menghancurkan impian siapapun. Bukan hanya mereka, bahkan gadis-gadis muda yang bersorak dan mendukung Yang Kaidi pun tercengang. Bukankah, Sister Kaidai, apakah kakakmu benar-benar sekuat itu? Bukankah aku mendengar dari seseorang bahwa saudaramu tidak memiliki budidaya seni bela diri sama sekali? 1200 jin, itu hampir setara dengan jenius seni bela diri dari suku-suku besar. Mata Yang Kaidi membelalak tak percaya. Apakah kakaknya bercanda lagi setelah menjadi serius selama beberapa hari? Dia merasa sedikit bingung. Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti ini? Saat pikirannya berpacu, tiba-tiba, Yang Chen mulai bergerak. Tindakan tiba-tiba Yang Chen menarik banyak mata pada saat ini, dan semua orang di tempat kejadian fokus padanya. Mereka tidak tahu apakah mereka sedang menunggu Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri atau anak laki-laki itu menciptakan keajaiban. Namun, di saat berikutnya, semuanya menjadi sunyi. Karena Yang Chen dengan mudah mengangkat batu seberat 1200 jin itu dengan kedua tangannya, dan pada saat berikutnya, dia dengan mudah mengangkatnya ke atas kepalanya. Selain itu, proses ini tidak menimbulkan hambatan fisik apapun padanya, dan 3 detik kemudian, ketika batu itu jatuh kembali, wajah Yang Chen tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dari sikap tenang dan tenang ini, jelas bahwa batu seberat 1200 jin itu bukanlah batas Yang Chen. Tampaknya bocah itu masih bisa mencoba batu seberat 1300 jin itu. Banyak orang pintar yang sudah menebak-nebak, mungkinkah anak ini adalah kuda hitam sejati dari keluarga yang telah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Ketika pemikiran seperti itu muncul, beberapa orang terlalu terkejut untuk mempercayainya. Pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa ini adalah momen yang mengejutkan. Tidak ada yang berani mempercayai kebenarannya. Bahkan Yang Kaidi yang mengaku mengetahui ukuran celana dalam kakaknya pun menutup mulutnya tak percaya kalau yang mengangkat batu seberat 1200 jin itu adalah kakaknya sendiri. Ini, patriark keluarga Yang Jinhe, juga sangat terguncang. Yang Chen, apakah Yang Chen benar-benar tangguh? Penatua yang juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Penatua yang berkeringat deras, karena dia sudah cukup cemas untuk mengeluarkan segenggam keringat. Hal ini membuat Penatua yang di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Saudara kedua, bagaimana menurut Anda? Saya sudah bilang sebelumnya untuk membiarkan Yang Chen berpartisipasi dalam penilaian, mungkin hasilnya tidak akan terlalu mengecewakan Anda. Saudara keempat, tahukah Anda bahwa budidaya seni bela diri Yang Chen telah mencapai tingkat seperti itu? Anak ini menyembunyikannya dengan sangat baik bahkan orang tua itu pun tertipu. Penatua yang menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang terkejut. Ya, pada awalnya, saya juga tidak percaya, tetapi faktanya, rumor tentang Yang Chen hanyalah manifestasi dari perilakunya yang rendah hati. Kenyataannya, di antara generasi muda keluarga yang kami, dia tidak diragukan lagi mengambil mahkota sebagai kultivator ganda sejati dari jalan alkimia dan seni bela diri, seorang jenius yang tak tertandingi dalam keluarga Yang. Budidaya ganda bela diri dan alkimia, sebuah istilah yang sangat mengesankan. Faktanya, tidak banyak orang yang benar-benar dapat mencapai budidaya ganda marsial dan alkimia dalam arti sebenarnya.
Misalnya, Yang Heng juga dianggap sebagai seorang kultivator ganda yaitu bela diri dan alkimia, tetapi budidaya alkimia dan seni bela dirinya tidak menonjol. Cepat atau lambat, dia harus melepaskan salah satunya dan fokus pada yang lain. Tapi itu seperti Yang Chen. Tingkat alkimia dan budidaya seni bela diri sudah cukup untuk mengambil mahkota, dan hanya dengan begitu dia dapat disebut jenius sejati dalam budidaya ganda bela diri dan alkimia. Kultivasi ganda bela diri dan alkimia, budidaya ganda bela diri dan alkimia, luar biasa. Penatua yang bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kegembiraannya. Di sisi lain, Li Yuyan tertawa keras dan berkata, "Haha, patriark keluarga Yang, kamu menyembunyikannya cukup dalam sehingga kamu bahkan menipu para tetua klanmu sendiri. Sepertinya spekulasiku benar, Yang Chen ini adalah jenius rahasia yang telah Anda kembangkan untuk memukau semua orang sebagai kartu truf dari upacara kedewasaan ini." Yang Jinhe terkejut. Dengan pertanyaan Li Yuyan, semua keraguan hilang. Jadi, jenius yang dikagumi oleh Li Yuyan adalah Yang Chen ini, dan dia sendiri masih belum tahu apa-apa. Mengingat tindakannya beberapa hari yang lalu ketika dia mengusir Yang Chen dari halaman rumahnya sendiri, wajah Li Yuyan memerah karena malu. Dengan pertanyaan Li Yuyan, bagaimana Yang Jinhe bisa menyangkalnya? Dia buru-buru berkata, "Mata saudara Li benar-benar tajam, saya tidak bisa menipu kamu. Ya, Yang Chen adalah jenius rahasia yang telah saya kembangkan untuk keluarga Yang. Tampaknya kultivasi anak ini memang telah mencapai hasil yang saya harapkan. Menurutku, anak ini pasti menyembunyikan sesuatu dalam penilaian tadi," gumam Li Yuyan. "Baiklah, saya khawatir kultivasi anak ini setidaknya telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh tingkat keempat, dan mungkin tidak jauh dari alam pemurnian tubuh tingkat kelima," Yang Jinhe berkata perlahan. Penampilan Yang Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Yang Heng dan Yang Wu tidak terkecuali. Yang Heng adalah orang yang paling tidak bisa menerima pencapaian Yang Chen. Saat ini, dia berteriak dengan marah, "Tidak mungkin. Pasti ada masalah di suatu tempat. Yang Chen curang, dia pasti curang. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Yang Chen tidak bisa mengembangkan seni bela diri sejak dia masih kecil dan benar-benar sia-sia. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat batu seberat 1200 jin, 600 kg? Kata-katanya menyebabkan kehebohan. Curang. Sepertinya sangat mungkin. Lancang." Tiba-tiba, patriark keluarga Yang melompat turun dari loteng. Setelah memercikkan beberapa gelombang debu, dia dengan tegas berteriak, "Yang Heng. Ini upacara kedewasaan, bukan halaman belakang keluargamu. Apakah kecurangan bisa Anda simpulkan? Apakah menurutmu mata pemimpin klan itu buta?" "Tidak, tidak, pemimpin klan." Yang Heng tidak pernah menyangka bahwa kata-katanya akan memaksa pemimpin klan untuk turun sendiri, dan dia buru-buru berkata, "Pemimpin klan, apa yang saya katakan adalah kebenaran." Yang Jinhe juga penasaran dengan bakat seni bela diri Yang Chen. Bagaimanapun, rumor telah menyebar sebelumnya bahwa Yang Chen tidak dapat mengembangkan seni bela diri. Namun pencapaian Yang Chen hari ini memang terbilang luar biasa. Namun, apapun penyebabnya, dia tidak percaya bahwa Yang Chen benar-benar menipu dan menipu matanya. Poin kuncinya adalah bahwa kejeniusan yang dikagumi oleh Li Yuyan jelas adalah Yang Chen. Hari ini, dia tidak bisa mengabaikan Yang Chen. Mengabaikan Yang Chen berarti mengabaikan Li Yuyan, dan ini bukanlah hasil yang ingin dia lihat. "Diam." Yang Jinhe dengan dingin berkata, "Yang Chen adalah salah satu jenius paling menonjol di keluarga Yang saya, dan kami tidak akan membiarkan keraguan Anda. Baiklah, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, saya akan mencabut kualifikasi Anda untuk tes berikutnya." "Ya, klan, pemimpin klan." Yang Heng gemetar, tidak berani menentang perintah Yang Jinhe. Yang Jinhe berbalik dan melanjutkan, "Baiklah, sekarang saya umumkan bahwa penilaian tingkat pertama dimenangkan oleh Yang Chen. Tentu saja keberhasilan atau kegagalan sesaat tidak berarti banyak. Selanjutnya penilaian tingkat kedua upacara kedewasaan hari ini akan dimulai, penilaian tempur. Aturannya sederhana, 2 orang bertarung, dan orang terakhir yang menang akan memenangkan mahkota upacara kedewasaan hari ini." Saat kata-katanya jatuh, Yang Jinhe berbalik, dan upacara kedewasaan sepenuhnya memasuki klimaksnya. Bab 32, curang atau tidak. Alasan klimaks ini, tentu saja, tetaplah Yang Chen.
Saat ini, Yang Chen telah sepenuhnya menggantikan Yang Wu dan menjadi pusat perhatian. Hal ini tidak sulit dilihat dari ekspresi canggung Yang Kai di saat ini. Sejak Yang Chen memenangkan kejuaraan dalam penilaian batu raksasa, gadis-gadis yang dipanggilnya tidak bisa lagi menjaga ketenangan mereka. Baiklah, Sister Kaidi, apakah kakakmu membutuhkan seseorang untuk menghangatkan tempat tidurnya? Seorang gadis yang memiliki hubungan baik dengan Yang Kaidi tergagap. Mendengar ini, Yang Kaidi segera menjawab, tentu saja dia tidak melakukannya. Niat gadis itu adalah menanyakan apakah Yang Chen sudah menikah. Dia awalnya berencana untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, kakaknya sekarang menjadi juara upacara kedewasaan keluarga Yang. Apakah dia masih membutuhkan seseorang untuk menghangatkan tempat tidurnya? Itu adalah lelucon. Penghangat tempat tidur harus dipilih dengan cermat. Perasaan persaudaraan adalah perasaan persaudaraan, namun masalah penghangat tempat tidur kakaknya adalah peristiwa seumur hidup. Sister Kaidi, saya memiliki seorang adik perempuan yang sangat cantik, dan saya akan memperkenalkannya kepada kakakmu nanti. Tentu saja dia tidak secantik aku, haha. Jika kakakmu tidak menyukai adikku, sebenarnya aku juga bersedia. Meskipun aku beberapa tahun lebih tua dari kakakmu, usia tidak menjadi masalah, tidak masalah. Kata gadis lain, pergilah, saudara laki-laki Kaidi adalah milikku. Tidak, kamu pergi. Yang Chen adalah milikku. Adegan ini juga merupakan fenomena Great Wild Hundred Clans. Tidak ada seorang gadis pun yang tidak ingin suaminya menjadi pahlawan di antara ratusan klan liar besar. Bakat luar biasa yang mereka tunjukkan di masa muda tidak diragukan lagi merupakan objek yang dikagumi dan dengan senang hati dipilih oleh gadis-gadis ini. Tentu saja, penampilan Yang Chen belum berhasil menaklukkan semua orang yang hadir. Masih ada pihak yang meragukan prestasinya. Mereka berpikir bahwa hasil luar biasa Yang Chen pasti bercampur dengan tipu daya. Mungkin Yang Chen curang. Penilaian pertarungan mendatang akan menunjukkan siapa yang benar-benar mampu. Penilaian pertarungan tidak bisa dipalsukan. Banyak orang yang menganut gagasan ini. Pada saat ini, pelayan tua itu mengumumkan, sekarang, penilaian pertarungan secara resmi dimulai, dan saya akan secara acak memilih 2 orang untuk bertanding berpasangan. Yang Hong, Yang Jie. Di sini. Baiklah, mulai. Kata pelayan tua itu. Selanjutnya, persaingan antara Yang Hong dan Yang Jie resmi dimulai. Tingkat budidaya seni bela diri kedua orang kecil ini telah mencapai lapisan kedua alam pemurnian tubuh. Meskipun mereka bukan jenius paling menonjol di keluarga Yang, mereka juga merupakan pilar tengah keluarga Yang. Dalam pertarungan tersebut, mereka berdua menunjukkan kemampuan bela diri yang sangat baik, dan pertarungan tersebut memang cukup seru. Akhirnya, Yang Hong tampak sedikit lebih terampil. Dia menang setelah meninju tubuh Yang Jie. Setelah itu, pertandingan putaran cepat berikutnya dimulai. Dipilih oleh pelayan lama, pasangan itu dengan cepat terbentuk. Yang Chen tidak terburu-buru, tapi entah bagaimana, entah secara kebetulan atau niat pelayan tua itu, dia dipasangkan dengan Yang Hang. Yang Hang, melawan Yang Chen, kalian berdua melangkah maju. Kata pelayan tua itu. Saat kata-kata pelayan tua itu jatuh, Yang Hang dan Yang Chen melangkah maju dan berdiri di atas ring arena seni bela diri keluarga Yang. Yang Chen sedikit terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, dipasangkan dengan Yang Hang sepertinya lebih dari sekedar kebetulan baginya. Sepertinya Yang Jinhe dan pelayan tua itu masih meragukan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, mengapa mereka secara khusus mengirim saingan lama untuk mengujinya? Yang Chen menyeringai. Dia awalnya terlalu malas untuk menyelesaikan masalah dengan Yang Hang. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan. Yang Hang rupanya tidak menyangka jika dipasangkan dengan Yang Chen adalah sebuah kesialan. Sambil tersenyum dingin, dia memutar lehernya diiringi suara retakan tulang yang bertabrakan. Dia berkata, Yang Chen, kamu benar-benar bernasib buruk, menabrakku begitu saja. Benar-benar, saya tidak berpikir keberuntungan saya seburuk itu. Yang Chen tersenyum tipis. Adikmu baru saja mengatakan hal yang sama kepadaku. Kalian berdua benar-benar bersaudara. Yang Hang mengertakkan gigi dan berkata, Yang Chen, tidak perlu berpura-pura lagi. Orang lain mungkin tidak tahu kalau prestasimu didapat dengan cara menyontek, tapi menurutmu apakah aku tidak akan bisa melihatnya?
Jangan khawatir, saya akan segera mengungkap sifat asli Anda dan menunjukkan perbedaan antara menyontek dan menjadi jenius sejati. Dengan kata-kata ini, kemarahan Yang Heng segera melonjak ke arah Yang Chen. Itu adalah keterampilan bela diri, cakar 8 gerbang. Eight Gate Claw adalah keterampilan bela diri yang sangat mematikan. Secara umum, setelah keterampilan bela diri ini digunakan, darah pasti mengalir. Jelas sekali, Yang Heng bertekad untuk membunuh hari ini. Yang Heng sebenarnya menggunakan keterampilan bela diri yang kejam. Ini di luar dugaan banyak orang. Lagi pula, ketika sesama murid berkompetisi, mereka umumnya menunjukkan pengendalian diri dan perhatian satu sama lain. Namun, tindakan Yang Heng sama sekali mengabaikan ikatan apapun dengan sesama anggota klannya. Yang Chen juga menyipitkan matanya, jejak dingin melintas di matanya saat dia melihat Yang Heng menggunakan cakar 8 gerbang yang kejam. Karena orang lain sudah menghinanya seperti ini, tidak ada alasan baginya untuk tidak melawan. Yang Chen, kamu akan melihat betapa kuatnya aku. Yang Heng mengambil pose menggali hati macan hitam, angin cakarnya menderu-deru dengan momentum yang mengesankan. Yang Chen sedang dalam masalah. Jika prestasinya benar-benar diperoleh melalui kecurangan, maka serangan satu cakar ini akan cukup untuk melumpuhkannya. Namun apakah Yang Chen benar-benar memperoleh prestasinya melalui kecurangan? Pada saat ini, menghadapi pose menggali hati macan hitam, sudut mulut Yang Chen melengkung. Dari segi ilmu bela diri, cakar gerbang 8 memang sangat mematikan, namun dalam menghadapi tinju penarik awan, cakar gerbang 8 seperti permainan anak-anak. Terlebih lagi, mengingat kesenjangan dalam budidaya seni bela diri mereka, Yang Heng tampak lebih seperti anak kecil yang memegang pedang tajam di hadapan Yang Chen, tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Mati. Yang Chen melihat sebuah celah, dan dalam sekejap, tinjunya terbanting, langsung mencengkeram lengan Yang Heng. Segera setelah itu, angin tinju Yang Chen melolong seperti kilat, menghantam langsung ke dada Yang Heng. Dengan teriakan, Yang Heng memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang mundur. Pada saat ini, suara apapun yang meragukan Yang Chen tiba-tiba berhenti. Baru saja, ketika Yang Chen mengangkat batu raksasa itu mungkin dianggap curang, tapi bagaimana dengan sekarang? Dengan mudah, Yang Chen mengalahkan Yang Heng hanya dalam satu gerakan. Menyebutnya curang sekarang adalah hal yang berlebihan. Yang Chen mencapai hasilnya melalui kekuatan sejati. Sulit dipercaya. Tanpa diduga, kuda hitam terbesar dari kedewasaan keluarga Yang. Upacaranya adalah Yang Chen. Yang Heng kalah. Tepatnya, Yang Heng dihancurkan sepenuhnya oleh Yang Chen. Kami bahkan tidak tahu keterampilan bela diri apa yang digunakan Yang Chen. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ayah, kamu harus pergi mencari Yang Kaidi dan memberitahunya bahwa selama upacara kedewasaan keluarga Yang ini, aku akan memilih Yang Chen sebagai laki-lakiku. Putri, bukan karena kamu memilih dia, dan dia menjadi laki-laki kamu. Dialah yang memilihmu, lalu kamu bisa menjadi wanitanya. Kita harus jelas tentang perintah ini. Pada saat ini, berbagai diskusi memenuhi udara, membuat seluruh adegan menjadi hidup. Bab 33, Geng Bandit Kuda Pakaian Merah. Hanya Yang Heng, yang terjatuh ke tanah, melupakan rasa sakitnya, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang masih ada. Bagaimana itu mungkin? Melihat tatapan tertuju padanya, Yang Heng merasa lebih terhina. Dia sangat marah karena malu, sambil menutupi dadanya dan berteriak, tidak mungkin. Yang Chen pasti curang. Dia pasti curang. Diam. Pelayan tua itu berteriak dengan marah. Dia awalnya curiga Yang Chen mungkin telah berbuat curang, jadi dia sengaja memasangkan Yang Chen dengan Yang Heng. Namun, sekarang tampaknya Yang Chen jelas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang asli. Yang Heng lah yang tidak bisa menahan kekalahan dan melontarkan kata-kata marah. Upacara kedewasaan adalah peristiwa sakral dan tidak mengizinkan siapapun berperilaku liar. Harus dikatakan bahwa sikap Yang Heng yang malu dan pecundang tidak diragukan lagi membuat orang lain semakin meremehkannya. Sun Qiaomei, yang telah menyetujui Yang Heng, bahkan lebih kecewa padanya. Qiaomei, Yang Heng ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi suamimu. Pada saat ini, pria parubaya di belakang Sun Qiaomei perlahan berbicara. Sun Qiaomei dengan patuh mengangguk, ayah, saya tahu, Yang Heng tidak pantas untuk saya.
tapi mudah untuk menolaknya. Bukankah terlalu kejam untuk menolaknya saat ini tanpa memberinya satu kesempatan pun? Kejam. Kamu baik padanya, tapi siapa yang baik pada kami? Qiao Mei, kamu dulu menjaga jarak dari Yang Heng, itu adalah pilihan yang bijaksana. Namun, karena Anda pernah berurusan dengannya, bila perlu, Anda harus memutuskan hubungan dengan tegas. Jika tidak, Anda mungkin akan membuat calon suami Anda memandang rendah Anda. Ayah Sun Qiaomei berkata tanpa ekspresi. Saya hanya berusaha mencegah Anda menderita di masa depan. Ayah, aku mengerti. Saya akan menolak Yang Heng dengan tegas. Sun Qiaomei mengambil keputusan. Janji kebahagiaan di masa depan jauh lebih mudah dipilih oleh manusia dibandingkan kesulitan yang ada saat ini. Baru kemudian ayah Sun Qiaomei mengangguk puas, ingat, Yang Heng telah memprovokasi Yang Chen, dan menilai dari kinerja Yang Chen sekarang, dia mungkin seorang jenius yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga Yang. Anda harus jelas tentang siapa yang lebih ringan dan siapa yang lebih penting ketika membandingkan Yang Heng dengan Yang Chen. Dengan pertimbangan yang cermat dari Sun Qiaomei, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus dibuat demi kepentingan keluarga. Dia tidak terlalu menyayangi Yang Heng sejak awal, jadi dia tentu saja tidak akan ragu-ragu saat ini. Ayah Sun Qiaomei merenung sejenak dan berkata, meskipun keluarga Sun kami memiliki beberapa pengalaman tidak menyenangkan dengan Yang Kaidi ketika mereka masih muda, itu hanya masa lalu dan bukan masalah serius. Jika memungkinkan, Yang Chen akan menjadi pilihan yang baik. Tentu saja, mungkin tidak mudah bagi Anda untuk menandingi Yang Chen pada level Anda saat ini, tetapi peluang diambil oleh Anda sendiri, jadi hargai itu. Ya, ayah. Sun Qiaomei menggigit gigi cangkangnya dengan ringan, dan matanya bersinar. Niat ayahnya sudah jelas, dan dia sudah berencana membiarkannya mengejar Yang Chen. Penampilan Yang Chen memang layak untuk dikejar. Tapi apakah dia benar-benar punya kemampuan untuk menangkapnya? Dia tahu bahwa Feng Shuewu memperlakukan Yang Chen dengan sangat serius, dan jarak antara dia dan Feng Shuewu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Bagaimanapun, ayah benar. Peluang ditangkap oleh diri sendiri. Sun Qiaomei mendengus pelan. Kemudian dia berbalik dan pergi, siap untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Yang Heng. Tak lama setelah. Yang Heng, jangan bertemu lagi. Sun Qiaomei hanya berkata pada Yang Heng. Kata-kata seperti itu tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang tiba-tiba dan hiasan pada kue untuk Yang Heng. Namun, Sun Qiaomei bahkan tidak memberi Yang Heng kesempatan untuk menjelaskan atau menahannya, berbalik dan pergi, tidak berniat untuk tinggal sebentar. Sun Qiaomei, kamu akan menyesal. Yang Heng meraung dengan marah. Saudaraku, aku ingin membunuh Yang Chen. Aku harus membunuh Yang Chen. Yang Wu, yang berdiri di samping Yang Heng, terlihat jelek dan dengan dingin mendengus, sampah, kamu kehilangan ketenanganmu. Sikap macam apa ini? Tapi, Yang Heng penuh dengan keengganan di dalam hatinya. Jangan khawatir, saya baru saja melihat beberapa trik Yang Chen. Kekuatannya mungkin benar-benar telah mencapai puncak tingkat keempat dari alam pemurnian tubuh. Namun, budidaya seni bela diri saya juga berada di puncak tingkat keempat dari alam pemurnian tubuh. Dalam hal keterampilan bela diri, saya secara pribadi telah diinstruksikan oleh Penatua ke-8. Segera, saya akan membuat dia menyadari betapa kuatnya saya. Yang Wu menjilat bibirnya, pada saat itu, saya akan langsung melumpuhkan meridiannya dan mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Di masa depan, dia tidak akan bisa melompat-lompat lagi. Pada saat ini, Yang Kaidi tidak diragukan lagi menjadi orang yang paling mempesona di antara kerumunan, bahkan lebih populer daripada adik laki-lakinya Yang Chen. Mengapa? Itu karena orang-orang ada di sini untuk menjadi pencari jodoh. Yang Chen tidak memiliki kesan terhadap orang tuanya sejak dia masih kecil dan bergantung satu sama lain dengan Yang Kaidi. Sebagai kakak perempuan, dia sudah seperti ibu baginya, jadi wajar saja jika orang-orang datang untuk melamarnya. Mahkota, setiap upacara kedewasaan pasti selalu dikejar oleh banyak keluarga asing. Dan penampilan Yang Chen saat ini, bahkan jika dia tidak bisa disebut sebagai mahkota upacara kedewasaan, tentu saja mengesankan dengan kekuatan seni bela diri alam pemurnian tubuh tingkat keempat. Masa depannya pasti tidak terbatas, dan siapa yang berani menunda? Yang Wu dan Yang Chen tidak diragukan lagi adalah individu yang paling dicari di tempat kejadian.
Tentu saja, kinerja luar biasa Yang Chen masih kalah dengan Yang Wu, yang reputasinya telah lama terbentuk. Namun, itu sudah cukup merepotkan Yang Kaidi. Kaidi, saya jamin Anda akan puas dengan putri saya. Dia benar-benar menakjubkan dan cantik. Kamu harus mengajak kakakmu menemuinya suatu hari nanti. Putri kedua saya berbakat dan cantik, mahir dalam piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Kami, orang-orang ini mengepung Yang Kaidi, masing-masing mencoba menyampaikan pesan, yang membuatnya lengah. Saat itu, tiba-tiba, boom. Suara keras terdengar, mengejutkan semua orang yang hadir. WHO, perubahan tak terduga terjadi, dan pada titik tertentu, gerbang utama keluarga yang telah hancur. Sekelompok besar orang dan kuda kemudian memasuki rumah keluarga Yang. Sekilas, orang-orang ini menunggangi kuda yang bagus, mengenakan seragam merah, dan bertingkah angkuh. Minggir, pria kekar berpakaian merah menendang penjaga gerbang keluarga Yang ke samping. Lalu dia tertawa keras, anak nakal dari keluarga Yang, kami datang untuk mengumpulkan upeti tahunan. Kepala keluarga Yang Jinhe, tiba-tiba muncul, berdiri di depan para penyusup ini dengan alis berkerut, tuan-tuan, bukankah masih ada beberapa hari lagi sampai pengumpulan upeti? Bagaimanapun, hari ini adalah upacara kedewasaan keluarga Yang kami. Tentunya, Anda tidak akan mengabaikan wajah keluarga Yang kami. Haha, pemimpin keluarga Yang, bukan karena kami tidak ingin memberikan wajahmu. Upeti tahun ini jatuh tempo hari ini. Keluarga Yang Anda tidak akan mengabaikan wajah geng pakaian merah kami, kan? Pria kekar terkemuka itu mencibir. Berdiri di antara kerumunan, Yang Chen mengamati situasi dengan rasa ingin tahu. Siapa orang-orang ini, hingga kepala keluarga Spirit Martial Realm yang bersikap begitu sopan kepada mereka? Yang Chen. Saat Yang Chen sedang merenung, Penatua Yang dan Penatua Yang si bergegas, wajah mereka penuh kekhawatiran, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Yang Chen dalam perubahan mendadak ini. Penting untuk dicatat bahwa Yang Chen sekarang adalah harta karun keluarga Yang. Sebelum Yang Jinhe pergi bernegosiasi, dia secara khusus menginstruksikan mereka untuk mengawasi Yang Chen dan tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Melihat Penatua Yang dan Penatua Yang si mengkhawatirkannya, Yang Chen merasa hangat dan bertanya, Penatua Yang si, siapakah orang-orang ini? Penatua Yang menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, orang-orang ini adalah bandit kuda berpakaian merah, tiran lokal di hutan belantara besar. Tiran lokal. Bagaimana bandit kuda bisa menjadi tiran lokal di antara ratusan klan liar besar? Yang Chen bertanya dengan bingung. Penatua Yang si melambaikan tangannya, Anda tidak tahu tentang ini. Bandit kuda berjubah merah ini datang dari luar hutan belantara besar, kemungkinan besar karena mereka tidak bisa mencari nafkah di luar, dan datang ke sini. Meski begitu, mereka masih merupakan tiran lokal di hutan belantara besar, dan tidak ada yang berani menentang mereka. Para bandit ini bertindak sembarangan dan menindas, mengumpulkan upeti dari tahun ke tahun, kata Penatua Yang sambil tersenyum pahit. Dengan begitu banyak klan di 100 klan di hutan belantara besar, mengapa kita harus takut pada bandit? Yang Chen sangat bingung. Dalam kehidupan sebelumnya, orang-orang seperti bandit ini tidak berarti apa-apa di mata Yang Chen. Namun, di Great Wilderness, tampaknya tidak demikian. Penatua Yang menghela nafas, Yang Chen, Anda masih muda dan tidak memahami logika yang mendasarinya. Kalian pasti tahu kalau ratusan klan jika digabungkan memang kuat. Bandit kuda berjubah merah sangat kuat, tetapi mereka tidak mampu memprovokasi 100 klan. Namun, bisakah ratusan klan, yang terdiri dari banyak keluarga, bersatu? Dalam hal kekuatan individu, geng pakaian merah adalah yang terkuat, bahkan melampaui suku besar. Namun, gabungan 12 suku besar dapat menahan geng pakaian merah, kata Penatua Yang si. Itulah mengapa geng baju merah tidak berani melangkah terlalu jauh. 12 suku besar terjerat dengan bandit kuda berjubah merah. Yang Chen berkata sambil berpikir. VPR garis bawah gumpalan lain garis bawah menurutmu bandit kuda berbaju merah itu akan dia ajak bicara. Untuk keluarga Yang kita, mereka pasti sudah memusnahkan kita sejak lama, kata Penatua Yang dengan alis berkerut. Kekuatan kami jauh lebih rendah daripada geng baju merah. Fakta bahwa kita bisa bertahan hidup sepenuhnya disebabkan oleh keterikatan suku besar yang hebat. Yang si menjelaskan,
kami beruntung menjadi suku kelas menengah. Meskipun geng baju merah sombong dan mendominasi, mereka tidak berani memusnahkan kita. Paling-paling, mereka mengumpulkan upeti tahunan dan mengintimidasi kami. Bagaimanapun, mereka harus mempertimbangkan suku besar. Namun, klan kecil tidak seberuntung itu. Jika geng berpakaian merah menganggap mereka tidak menyenangkan, mereka hanya akan memusnahkan klan kecil tanpa campur tangan suku besar. Itu terlalu kejam, desah Yang Chen. Dia pikir dunia yang dia tinggali sebelumnya kejam, tapi dia tidak menyangka tempat seperti itu akan sama kejamnya. Ya, itu kejam. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Inilah hukum kelangsungan hidup di dunia ini. Bukankah geng baju merah telah melakukan tindakan keji yang tak terhitung jumlahnya? Menjarah, membunuh, dan melakukan segala macam kejahatan. Kalau tidak, menurut Anda mengapa klan kecil itu mati-matian mencari aliansi pernikahan dengan kami, suku tingkat menengah dan suku besar? Mereka mencari tempat untuk mewariskan garis keturunan mereka, tempat untuk mendapatkan dukungan jika terjadi bencana. Penatua Yang Si juga berbicara dengan penuh emosi, Yang Chen, Anda harus ingat bahwa keluarga yang kita selamat dari serangan geng pakaian merah terutama karena keterikatan suku besar. Namun, itu bukan kekuatan kita sendiri. Kunci menuju kemakmuran abadi dan bebas dari kehinaan tetap terletak pada kekuatan kita sendiri. Kami, generasi ini, hanya bisa berbuat sebanyak ini. Namun Anda, generasi muda, masih memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Mengapa mereka begitu melindungi Yang Chen? Itu karena para pemuda jenius ini adalah harapan masa depan keluarga. Bab 34, Pertarungan Jenius. Apa yang memungkinkan sebuah keluarga bertahan hidup di suku-suku hutan belantara besar yang kacau balau? Itu adalah ikatan darah. Tanpa adanya ikatan ini maka akan sulit untuk bertarung secara individu dan bertahan lama. Pada saat yang sama, kesepakatan antara Yang Jinhe dan bandit berbaju merah telah mencapai momen kritis. Tuan ketiga Liu, tolong hitung batu rohnya. Yang Jinhe berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak menunjukkan kerendahan hati atau kesombongan, tidak membiarkan penampilan bandit yang mengesankan mengurangi prestise dirinya. Hal ini perlu dilakukan, karena para bandit ini adalah pengganggu yang memangsa pihak yang lemah. Semakin Anda terlihat takut, mereka akan semakin memperlakukan Anda sebagai mangsa empuk. Master ketiga bandit melihat batu roh di dalam tas penyimpanan, menimbangnya sedikit, lalu melihat lebih dekat sebelum berseru, kepala yang benar-benar orang yang menepati janjinya. 5.000 batu roh, geng pakaian merah kami menerimanya. Sekarang setelah kamu menerimanya, bisakah saudara-saudara dari geng baju merah pergi? Yang Jinhe bertanya dengan tenang. Tidak peduli apakah itu Yang Jinhe atau anggota keluarga yang lainnya, mereka melihatnya. Geng berpakaian merah sebagai momok. Mereka ingin mereka pergi secepat mungkin. Namun, bertentangan dengan keinginan mereka, geng baju merah sepertinya tidak berniat untuk segera pergi. Hehe, Ketua Yang, kenapa terburu-buru? Saya melihat upacara kedewasaan keluarga yang begitu meriah hari ini. Bagaimana kalau kita, geng baju merah, ikut bersenang-senang? Tuan ketiga bandit itu menyipitkan matanya, memperlihatkan giginya yang hitam dan kuning, senyumannya berbahaya dan licik. Ekspresi Yang Jinhe sedikit berubah. Meskipun demikian, dia adalah kepala sebuah keluarga, dan dia segera berkata dengan tenang, ketiga. Tuan Liu, kuil kecil kami tidak dapat menampung Anda. Tuan ketiga mengabaikan permusuhan Yang Jinhe dan berkata, Ketua Yang, ini hanya untuk bersenang-senang. Apa yang Anda khawatirkan? Haha, apakah kamu takut kami akan memakan keluarga Yangmu? Suhu, keluar dan jalan-jalan. Ya, Tuan ketiga. Tiba-tiba, seorang pemuda berusia 13 atau 14 tahun melompat turun dari seekor kuda bagus di dekatnya. Pemuda ini memancarkan aura pembunuh di antara kedua alisnya, jelas seorang pencuri kuda kecil yang lahir di sarang pencuri kuda. Ketika dia melompat turun dari kuda yang bagus, matanya menyapu sekeliling, memperlihatkan rasa dingin yang luar biasa. Dibandingkan dengan suhu yang masih muda, para pemuda dari keluarga yang tampak tidak bersemangat. Guru ketiga menyeringai dan berkata, Ketua Yang, saya melihat upacara kedewasaan keluarga Anda telah menghasilkan banyak anak yang luar biasa dan berbakat. Mengapa tidak membiarkan mereka semua keluar dan bersaing satu sama lain? Hu adalah pejuang terampil yang saya latih sejak kecil. Mendengar ini, ekspresi Yang Jinhe tiba-tiba berubah.
Bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud tuan ketiga? Pihak lain sedang memainkan permainan tipu muslihat publik dengannya. Su Hu jelas adalah seorang pria yang merangkak keluar dari sarang pencuri kuda. Dia telah bertarung dan membunuh sejak kecil, dan jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana karakter seperti ini bisa dibandingkan dengan pemuda keluarga yang belum teruji? Tidak ada perbandingan. Bahkan jika budidaya seni bela diri mereka sama, apakah pemuda keluarga yang pernah membunuh seseorang atau bertempur dengan sengit? Jelas sekali bahwa tuan ketiga Liu menggunakan kedok kompetisi untuk membuat Su Hu melumpuhkan para jenius dari keluarga yang brengsek. Pembuluh darah yang Jinhe menonjol saat dia dengan marah berteriak, "Tuan ketiga, kita tidak membutuhkan korek api seperti itu." Kondisi material geng pencuri kuda lebih kuat dibandingkan dengan suku besar, dan mereka dapat mengembangkan kejeniusan. Keluarga yang telah kalah setengah dari pertempuran bahkan tanpa berkompetisi. Mengapa tidak? Ketua Yang, apakah Anda tidak bersedia memberikan wajah ini? Tuan ketiga menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit kekejaman. Yang Jinhe tiba-tiba menjadi waspada dan menyadari bahwa dia harus mempertimbangkan pro dan kontra. Dia tahu bahwa sebagai suku kelas menengah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan bandit berbaju merah. Jika lawan berhasil mengatasi mereka, akan sulit bagi keluarga yang untuk mendapatkan keuntungan apapun. Terutama budidaya seni bela diri tuan ketiga Liu, yang mau tidak mau dia sangat waspadai. Karena tidak punya pilihan, dia melirik pemuda keluarga Yang dan berkata, "Yang Wu, majulah dan cobalah." Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia masih merasa Yang Wu memiliki lebih banyak pengalaman bertempur. Sudah waktunya untuk menguji apakah dia bagal atau kuda. Yang Wu tidak tahu tugas apa yang telah dia ambil. Pusat perhatiannya telah dicuri oleh Yang Chen, dan sekarang dia ingin tampil menonjol dan membuktikan dirinya. Setelah mendengar kata-kata Yang Jinhe, dia langsung melompat keluar. "Ketua," Yang Wu berseru penuh semangat. Yang Jinhe mengerutkan alisnya dan berkata, "Su Hu ini bukanlah lawan yang mudah. Saat Anda menghadapinya, Anda harus sangat berhati-hati. Dia sudah bersiap untuk menyelamatkan Yang Wu jika terjadi kegagalan." Namun, Yang Wu tidak mengerti arti kata-katanya dan berpikir bahwa Yang Jinhe meremehkannya. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Pemimpin klan, jangan khawatir. Saya, Yang Wu, juga tidak mudah menyerah." Tanpa menunggu Yang Jinhe berkata lebih banyak, Yang Wu melangkah maju dan berdiri berhadapan dengan Su Hu di ruang terbuka di depan. Melihat ini, Yang Jinhe mengerutkan kening. Mengapa Yang Wu begitu tidak sabar hingga dia bahkan tidak mendengarkan kata-katanya? Bandit tuan ketiga menyeringai, "Pemimpin klan Yang, bisakah kita mulai sekarang?" "Ya, mari kita mulai." Yang Jinhe menghela nafas. Begitu kata-katanya jatuh, Su Hu tiba-tiba membuat gerakan cepat seperti angin. Sangat cepat. Yang Wu terkejut karena dia tidak pernah menyangka Su Hu akan bertindak secepat itu. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan mengambil posisi bertahan saat Su Hu menyerang. Dia menegangkan lengannya, menekan gerakan pertama Su Hu yang disertai dengan angin kencang. Tinju Tongbei. Yang Wu mendengus, mencoba mengeksekusi keterampilan bela dirinya. Pertarungan antara Yang Wu dan Su Hu disaksikan oleh semua orang, termasuk Yang Chen. Dengan tangan di belakang punggungnya, Yang Chen dengan hati-hati mengamati pertempuran itu, pikirannya berpacu. "Yang paling kurang dariku saat ini sebenarnya adalah pengalaman bertempur," gumam Yang Chen. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menyaksikan pertarungan semangat yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu tentang mengendalikan pertarungan, dia mungkin tidak kekurangan, tapi kemampuan untuk beradaptasi dalam pertarungan sebenarnya adalah hal yang dia butuhkan. Tentu saja, ini tidak berarti wawasannya buruk. Yang Chen menggelengkan kepalanya, Yang Wu mungkin tidak akan bertahan lama. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, dia 2 tingkat di bawah Su Hu. Terlebih lagi, Yang Wu terlalu mengandalkan keterampilan bela diri, sedangkan Su Hu berbeda, setiap gerakan yang dia gunakan dimaksudkan untuk membunuh. Seperti yang diharapkan, Tongbei Fist, Yang Wu memang kuat dan menyebabkan beberapa masalah bagi Su Hu. Namun, setelah hanya 4 atau 5 ronde, Su Hu dengan cepat menemukan kekurangan pada tinju Tongbei. Segera setelah itu, Su Hu dengan cepat mengubah arahnya seperti macan tutul dan muncul di sisi kanan Yang Wu. "Hati-hati!" Yang Jinhe menyadari bahayanya dan meneriakkan peringatan.
Namun, peringatannya agak terlambat. Bang! Ah! Yang Wu gagal mempertahankan dirinya dengan baik dan lengannya dihancurkan oleh Suhu, langsung kehilangan perasaan. Ini bukanlah akhir. Suhu melanjutkan serangannya yang tiada henti, meraih Yang lengan kanan Wu dan menariknya dengan kuat. Darah berceceran di mana-mana dan lengan kanan Yang Wu terlepas dari tubuhnya, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tampak mengerikan. Yang Wu dikirim terbang, menatap Suhu yang menjilat bibirnya dengan ketakutan, dan dengan gemetar berkata, kamu berada di alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Budidaya seni bela diri Suhu memang telah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Hal ini sangat mengkhawatirkan Yang Jinhe, yang berteriak, berhenti. Saat berikutnya, mengambil kesempatan itu, dia mengulurkan tangan dan menyelamatkan Yang Wu yang kejang dan berteriak. Jika dia tidak bertindak, Yang Wu pasti sudah mati di sana. Para bandit ini tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Namun, meskipun Yang Wu telah diselamatkan, dia telah kehilangan lengannya dan hampir tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berguna sekarang. Bab 35, Yang Chen mengambil tindakan. Jelas sekali, hal ini telah mencapai efek yang diinginkan oleh Master ketiga bandit, karena tujuan awalnya adalah untuk melumpuhkan beberapa talenta keluarga Yang. Lagi pula, suku tingkat menengah seperti mereka, yang bekerja sama dengan 12 suku besar, merupakan ancaman besar bagi geng bandit jubah merah. Ya ampun, pemimpin klan Yang, aku minta maaf. Kecelakaan bisa terjadi selama pertempuran, sungguh disayangkan aku telah mematahkan lengan seorang jenius di klanmu. Bandit Master ketiga menyeringai dengan ekspresi mengejek. Dia sangat puas dengan penampilan Suhu. Namun, anggota keluarga yang tidak bisa bahagia. Mereka semua merasakan luapan amarah tetapi tidak berani berbicara, mata mereka memerah karena marah. Bahkan jika Yang Chen dan Yang Wu tidak memiliki hubungan yang baik, mereka masih menjadi bagian dari keluarga Yang, dan melihat Yang Wu dalam keadaan yang menyedihkan mengurangi suasana hatinya. Dia tidak menyimpan pemikiran Schadenfreude apapun tentang Yang. Nasib Wu, pemimpin klan L1. Yang Wu tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Saat dia menatap lengannya yang patah, air mata jatuh, dan dia gemetar ketakutan, benar-benar kehilangan sikap arogannya yang biasa. Seluruh tubuh Yang Jinhe bergetar karena marah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Liu San, pemimpin ketiga, orang-orang di bawah komandomu benar-benar kejam. Guru ketiga tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan dengan santai tertawa, ya, jangan khawatir. Aku akan memberi pelajaran pada Suhu nanti. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Tapi sejujurnya, kecelakaan tidak bisa dihindari dalam sebuah pertarungan. Si kecil ini sudah kehilangan lengannya dan sekarang sudah tidak berguna lagi. Tidak perlu menyia-nyiakan sumber daya medis untuknya. Yang Wu berhasil tetap sadar, tetapi mendengar dia sekarang dianggap tidak berguna, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia pingsan karena ketakutan. Tunangan Yang Wu, wanita muda keluarga Yu, gemetar saat dia menggerutu, Ayah, saya ingin membatalkan pertunangan. Saya benar-benar tidak bisa menikah dengan seseorang yang tidak berguna. Mustahil. Pemimpin klan keluarga Yu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menghela nafas saat melihat kejadian malang yang menimpa keluarga Yang hari ini. Sungguh tidak terduga hal ini akan terjadi, dan sungguh memalukan bagi Yang Wu. Tapi dia bukan lagi suami yang cocok untuk putri kami. Ini saatnya mempertimbangkan untuk membatalkan pertunangan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin putrinya menikah dengan pria tidak berguna. Yang Wu tidak diragukan lagi telah mencapai titik terendah setelah kejatuhannya dari kasih karunia. Ini sangat menyebalkan. Penatua Yang Si mengertakkan gigi. Sebagai patriark keluarga Yang, bukankah Yang Jinhe akan merasakan hal yang sama? Namun, menghadapi kehadiran geng bandit jubah merah yang kuat, mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka, meski itu harus menghancurkan gigi mereka sendiri. Apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika Yang Wu dianggap tidak berguna? Apakah mereka berani menghadapi geng bandit jubah merah? Jika mereka melakukannya, keluarga Yang lah yang pada akhirnya akan menderita. Tuan ketiga, apakah kamu puas sekarang? Bisakah kamu pergi sekarang? Yang Jin dia berkata dengan dingin. Bandit tuan ketiga mengusap alisnya dan menjawab, sepertinya itu tidak benar. Baru saja Suhu menyebutkan bahwa dia bahkan belum melakukan pemanasan. Mengapa kita tidak melakukan ini?
Anda memilih orang lain dan memberi Suhu kesempatan untuk melakukan pemanasan. Sangat sombong. Benar-benar sombong. Niat tuan ketiga sudah jelas. Mereka harus memilih beberapa pesaing yang layak untuk dihangatkan oleh Suhu, jika tidak, dia akan melumpuhkan mereka. Pemimpin klan, lepaskan aku. Pemimpin klan, biarkan aku yang melakukannya. Ada beberapa pemuda bersemangat di keluarga yang maju ke depan, tidak dapat menahan diri. Yang Jinhe berteriak, kalian semua, kembali. Selanjutnya, dengan suara dingin, Yang Jinhe berkata, Tuan ketiga, anakmu. Murid magang Suhu telah mencapai tingkat kesesuaian atau alam pemelihara tubuh. Anak-anak muda keluarga yang kami hanya dapat mencapai pemurnian tubuh tingkat keempat. Paling banyak di dunia. Saya rasa kompetisi ini tidak diperlukan. Tuan ketiga melipat tangannya dan menjawab, ya ampun, pemimpin klan Yang, ekspresi macam apa itu? Jika saya tidak salah, Yang Wu ini sepertinya bukan jenius paling menonjol di keluarga yang Anda, bukan? Menurut informasi saya, pemain paling menonjol di upacara kedewasaan keluarga Anda adalah seorang pemuda bernama Yang Chen. Benar kan? Mendengar ini, Yang Jinhe merasa ingin muntah darah karena marah. Apa yang ingin dilakukan oleh guru ketiga ini? Apakah dia ingin membunuh semua benih yang menjanjikan di keluarga Yang? Terlebih lagi, bagaimana guru ketiga mengetahui tentang hal-hal spesifik dari upacara kedewasaan? Dengan cepat, wajahnya sedikit berubah, memahami bahwa para bandit telah menargetkan keluarga Yang hari ini. Di antara orang-orang asing ini, pasti ada anjing pelari geng bandit jubah merah. Baru saja, seseorang pasti telah memberitahu guru ketiga tentang detail spesifik dari upacara kedewasaan. Tuan ketiga tahu bahwa keluarga Yang memiliki kejeniusan yang luar biasa, jadi mengapa dia tidak ingin melumpuhkan mereka? Lagi pula, yang paling ditakuti para bandit adalah suku-suku kelas menengah mereka berkembang menjadi suku-suku besar, dan pada saat itu, mereka akan melepaskan diri dari kendali geng pencuri kuda. Tapi jika Yang Chen bertarung, bagaimana mungkin? Kekuatan Suhat sudah sangat jelas. Dia masih muda, belum lagi di alam pemurnian tubuh tingkat kelima, dan juga memiliki pengalaman tempur yang luas. Dengan Yang Wu yang sekarang lumpuh, keluarga Yang hanya memiliki beberapa benih yang menjanjikan, seperti Yang Chen. Bagaimana dia bisa membiarkan Yang Chen pergi dan mati lagi? Yang lebih penting lagi, Yang Chen adalah penghubung penting antara keluarga Yang dan grup dagang keluarga Li. Li Yuyan datang ke sini hari ini, jelas untuk Yang Chen. Jika dia tidak melindungi Yang Chen, keluarga Yang akan menderita kerugian besar hari ini. Memikirkan hal ini, Yang Jinhe mengambil sikap tegas dan berkata, ketiga. Guru, mari luangkan seseorang jika memungkinkan. Semakin Yang Jinhe melindungi Yang Chen, semakin tuan ketiga ingin mengetahui peran apa yang dimainkan Yang Chen. Dia benar-benar tidak akan membiarkan suku-suku tingkat menengah tumbuh secara diam-diam. Sambil mencibir, dia berkata, bagaimana jika aku tidak mengampuni siapapun hari ini? Adikku sudah pergi. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, datang saja padaku. Tuan ketiga, Anda dan semua orang di sini, jika Anda benar-benar ingin menimbulkan masalah, datang saja kepada saya. Saat tuan ketiga tidak mau melepaskannya, sebuah teriakan lembut tiba-tiba memasuki telinga semua orang. Sosok kurus muncul di hadapan semua orang. Bukankah ini Yang Kaidi? Tentu saja, hanya Yang Kaidi yang akan mengucapkan kata-kata protektif seperti itu. Yang Kaidi, kamu. Melihat Yang Kaidi muncul, Yang Jinhe menghentakkan kakinya dengan cemas. Kaidi, tenanglah, jangan lakukan hal bodoh. Saudari Yang Kaidi buru-buru memberi nasihat. Itu adalah lelucon. Meskipun Yang Kaidi adalah gadis jenius nomor satu di antara gadis-gadis di keluarga Yang, pidatonya tadi terlalu sombong. Belum lagi kekuatan tuan ketiga, yang bahkan patriark keluarga yang tidak berani memprovokasi, kelompok orang ini sudah cukup untuk menyamakan kedudukan seluruh keluarga Yang. Siapa yang berani mengeluarkan suara? Hanya Yang Kaidi yang mengepalkan tinjunya, tidak takut, dan berani menghadapi kelompok bandit yang ganas dan jahat ini demi adik laki-lakinya. Hanya Yang Jinhe yang bisa memahami perasaan Yang Kaidi. Yang Kaidi rela mempertaruhkan nyawanya demi adik laki-lakinya. Di sisi lain, tuan ketiga menatap lurus ke arah Yang Kaidi. Sejak dia menyadarinya, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Gadis yang cantik, haha. Tuan ketiga menjilat bibirnya, gadis kecil,
jika kamu bersedia menemani kami, persaingan antara kakakmu dan Suhu dengan sendirinya dapat ditunda. Tidak perlu menunda. Sesaat setelah Yang Kaidi melangkah maju, suara Yang Chen tiba-tiba terdengar. Yang Chen, bagaimana kamu keluar? Yang Jinhe dan Yang Kaidi berteriak hampir bersamaan. Yang Chen menghela nafas. Awalnya, dia tidak berniat untuk maju. Dia pikir para bandit ini tidak akan memaksa keluarga yang untuk membawanya keluar. Namun siapa sangka adiknya tiba-tiba muncul. Jam tangan kelima dikirimkan, lebih dari 10.000 kata, semuanya berkualitas. Di sini, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang sebelumnya. Juga, tolong beri hadiah, tolong beri hadiah, tolong beri hadiah. Penting untuk mengatakannya 3 kali.